Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam, jangan ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya banyak yang belum sarapan. Sungguh indah meja pualam dipasang di tengah rumah. Dari sambutan salam, nampaknya banyak jomblo yang sedang susah. Insya Allah semua yang belum menikah diberikan Allah jodoh yang soleh dan solihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ananda Rai dan Bunga duduk bersanding dengan wajah yang ceria. Yang laki-laki macam raja-raja Sriwijaya, yang perempuan macam bidadari turun dari surga. Adapun yang hadirin hadirat susah karena tak nampak muka, tertutup masker wajahnya. Tapi insya Allah semuanya ikut senang dan berbahagia. Hari ini dunia milik mereka berdua. Kita ini hanya menumpang saja. Termasuk Pak Bupati dan Wakil Bupati beserta Ibu yang mewakili semua hadirin hadirat. Habib Mahdi mewakili para habaib. Ustadz Kemas Ali mewakili para alim ulama. Hadirin hadirat muslimin muslimat tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, izinkanlah Al-Fakir Abdul Somad menyampaikan 5 poin, tak banyak-banyak. Poin yang pertama, bahwa kalian Ananda, Roy dan Bunga namanya tertulis hari ini di papan-papan sepanjang jalan, namanya tertulis di undangan yang dikirim ke rumah-rumah. Tapi sesungguhnya nama kalian sudah tertulis qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsin alfasanah, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, nama kalian sudah tertulis di papan Lauhil Mahfuz yang dijaga oleh para malaikat. Ingatlah yang saya sampaikan ini sampai mati, karena ini bukan kata-kata Abdul Somad, tapi ini ada dalam hadis yang disebutkan dalam kitab Sahih Imam Muslim. Innallaha kataba maqadir khalaiq, Allah sudah menuliskan takdir manusia qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsin alfasanah, 50.000 tahun lamanya. Makhluk yang pertama diciptakan Allah namanya qalam. Qalam itu artinya pena. Allah bersumpah dalam Al-Quran, nun wal qalam, demi pena, wa ma yasturun, dan apa yang dituliskan oleh pena. Lalu apa kata Allah kepada pena? Wahai qalam, wahai pena, tulislah. Lalu dituliskan pena. Satu di antara yang ditorehkan pena di Lauhil Mahfuz adalah Ananda, Roy dan Bunga. Nama kalian tidak dituliskan oleh Pak Kua saja, nama kalian tidak kalian tulis dan anak-anak kalian saja, tapi dituliskan oleh malaikat, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga ini, keyakinan ini yang akan memperkuat sampai hari kiamat, sampai ke surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Poin yang kedua, bahwa dua manusia ini berbeda. Yang satu ganteng, yang satu cantik. Walaupun sama-sama suka makan telur ayam, tetap juga berbeda. Yang satu telur ayam dadar, yang satu mata sapi. Walaupun sama-sama suka makan ayam, tetap berbeda. Yang satu ayamnya digulai, yang satu ayam goreng. Maka sesungguhnya kebersamaan kalian adalah ketika bisa saling menghormati dan memuliakan. Dulu sebelum menikah, laki-laki melihat perempuan itu kelebihannya, lebih putih, lebih cantik, lebih tinggi, lebih kaya. Tapi setelah menikah, dia mulai menutupi kekurangannya. Maka muncullah pepatah orang yang selalu diucapkan setiap mulut. Apa kata mereka? Hijau rumput di rumah, lebih hijau rumput tetangga. Cantik cincin di tangan, lebih cantik lagi cincin Ustadz Kemas Ali. Oleh sebab itu maka
Apa yang membuat kalian bisa bersama? Ketika kalian tidak hanya diikat oleh mawaddah cinta, tapi juga diikat oleh rahmah, kasih dan sayang. Kalau kita lihat hari ini ada tamu-tamu yang sudah lama menikah 20, 30, 50 tahun perjalanan hidup berumah tangga. Hari ini mereka masih bergandeng tangan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang diikat dengan mawaddah warahmah. Ciri bunga itu bisa kita tengok di depan. Dia adalah kuntum, setelah itu dia akan mekar, setelah itu dia akan wangi harum semerbak, dan setelah itu dia pun akan layu. Begitulah perempuan. Sekarang banyak laki-laki tak siap menerima bunga yang layu. Akhirnya banyaklah perempuan wajahnya tak lagi original asli. Kalau dibawa ke rumah sakit cuman 5% saja yang asli, yang lain sudah plastik semua. Karena satu-satunya yang tak layu hanya bunga plastik. Maka laki-laki siap menerima segala kekurangan perempuan. Dulu ketika baru akad nikah memang bukan main. Apa kata orang Melayu memuji perempuan? Rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, pipi bak pauh dilayang, bibir bak delima merekah. Tapi begitu anak lahir, 1, 2 cucu pun mulai lahir, tak dapat lagi saya sebutkan. Biasa di tempat lain saya sebutkan, di sini saya takut banyak orang tua tersinggung, nanti makanan banyak ditinggalkan. Oleh sebab itu maka kita semua mesti siap dengan resiko hidup. Life is take risk. Hidup adalah siap menerima segala perubahan. Apa kata orang barat? Man from Mars, woman from Venus. Bukunya ditulis oleh John Gray. Laki-laki datang dari planet Mars, perempuan datang dari planet Venus. Dua manusia yang berbeda ditemukan di planet bumi. Begitu kata orang barat, karena mereka selalu ilmiah planet-planet. Sedangkan orang Melayu selalu memberikan ungkapan asam di gunung, garam di laut, berjumpa juga dalam belanga. Begitulah kita selalu mengungkapkan sesuatu dengan makanan. Itu maka wisata kuliner kita luar biasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik pepatah dari barat maupun dari orang Melayu, keduanya menceritakan dua makhluk yang berbeda. Yang menyatukan kalian adalah Allah. Nanti kalau anak-anak kalian, cucu kalian bertanya, macam mana ayah, macam mana nyai, macam mana datuk bisa berjumpa dulu? Jawablah, yang menyatukan kami adalah Allah. Aku tak pernah mencari kau, kau pun tak pernah mencari aku. Kita dipertemukan oleh Allah. Jangan macam cakap sebagian orang ketika ditanya oleh orang lain, macam mana abang dengan kakak berjumpa dulu? Mohon maaf, kami dulu salah sambung telepon, salah miss call, akhirnya kenalan. Kita tidak dipertemukan oleh manusia, kita dipertemukan oleh Allah dengan skenario yang indah. Kami semua hari ini menjadi saksi kebahagiaan kalian berdua. Hari ini kami datang untuk mendoakan kekal abadi sampai ke surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga, hari ini Abdul Somad datang dari Riau tidak hanya menyaksikan kalian berdua, tapi dua keluarga besar. Di samping kanan saya ada juga bidadari dan raja-raja. Di samping kiri juga demikian. Di atas ini ada pengantin, pengantin lama dan pengantin baru, tapi bahagianya sama. Kedua mereka juga sama berbahagia. Maka menikah adalah menyatukan dua keluarga besar. Menikah adalah menyatukan dua keluarga dari kota yang berbeda, adat istiadat, bagaimana pendidikan, bagaimana kehidupan, lalu disatukan menjadi dua. Yang selama ini kalau ada orang bertanya, kenal dengan bunga, kenal. Siapa dia? Kami satu kota. Yang selama ini kalau ada yang bertanya, kenal dengan Roy, kenal. Dari mana kenal? Kami satu sekolah. Tapi sejak akad nikah, sejak hari ini, maka berubah jawabannya. Bunga itu keluarga kami, karena kakak sepupu kami nikah dengan dia. Roy itu adalah anak kemenakan kami. Kenapa? Karena kami menyambung silaturahim. Pernikahan ini tidak hanya menyatukan kalian berdua, pernikahan menyatukan dua keluarga besar. Itulah maka kita disuruh menikah, karena menikah bukan hanya sekedar ingin punya anak,
menikah bukan hanya sekedar melaksanakan syariat Allah, tapi menikah adalah lebih besar daripada itu, adalah menyatukan umat yang terpecah belah dengan ikatan yang kuat, disebut dengan mitsaqan ghaliza, pernikahan ikatan yang kokoh. Itulah dia sebuah ikatan pernikahan. Seorang perempuan dari mulai mengandung anaknya, maaf, muntah-muntah, mual-mual, lalu kemudian tulang belakangnya melengkung karena janinnya mulai membesar, lalu kemudian ususnya berlipat di dalam karena rahim yang kecil, mulai mengandung anak 2 kilogram di dalam. Yang awalnya dia tidur lelap, mulai badannya lemah, mulai pikirannya kacau, dari mulai selera makannya, tidur malamnya, badannya berpeluh, kulitnya berubah hitam, kakinya mulai membengkak. Lalu setelah itu dia pun melahirkan anak meregang nyawa. Lalu setelah melahirkan anak, menyusukan 9 bulan 10 hari tak tenang hidupnya, 2 tahun menyusukan anak, berubah bentuk tubuhnya. Setelah anak itu dibesarkannya dengan tetes peluh keringat dan air mata, tiba-tiba diserahkannya kepada Ananda Roy. Jangan sampai ibu mertuamu, ayah mertuamu kehilangan anak. Yang ingin kami dengar adalah, dulu Pak Ustadz, aku ragu, aku takut kalau anakku ini menikah nanti anakku hilang. Tapi ternyata setelah menikah dengan Ananda Roy, justru anakku bertambah Pak Ustadz. Sekarang anakku tidak hanya bunga, tapi bertambah pula dengan Ananda Roy. Begitu juga pihak dari keluarga Ananda Roy. Dulu kami sangka kalau anak kami ini menikah, anak lajang kami ini habis diambil oleh anak gadis orang lain. Tapi ternyata Pak Ustadz, dulu anak kami laki-laki, sekarang anak kami menjadi 2. Anak laki-laki bertambah dengan anak perempuan. Sesungguhnya surga tidak hanya terletak di bawah kaki orang tua, tapi surga juga terletak di bawah kaki mertua. Bukan hadis Nabi, kata saya, untuk menyenangkan hati mertua. Kalau orang tuamu menyayangimu, itu biasa Ananda Roy. Kalau orang tuamu menyayangimu, itu biasa wahai Ananda Bunga. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang mengandung membesarkan. Tapi ada orang yang tidak pernah mengandungmu, tidak membesarkanmu, tapi dia lebih sayang kepadamu. Kenapa? Anaknya yang dia besarkan itu dia berikan kepadamu hanya dengan mahar sebentuk cincin emas, seperangkat ayat sifat, seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya itu tidak ada apa-apanya. Mereka menyerahkan anak gadisnya, mereka memberikan anak lajangnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka balaslah kasih sayang cinta mereka itu dengan kasih sayang karena Allah juga. Almar'u ma'aman ahab, orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Bersama kita di dunia ini, bersama pula kita nanti di surga. Bersama orang tua, bersama mertua, bersama kedua mempelai. Ketika kedua mempelai masuk surga bersama mertua orang tua, maka insya Allah semua tamu-tamu undangan pun ikut juga bersama mereka insya Allah, kecuali yang jomblo. Karena di surga itu katanya tak ada orang jomblo, mesti berpasang-pasangan. Saya pun berani menyampaikan ini sesudah nikah. Sebelum itu dulu tak berani juga berceramah tentang nikah. Poin yang keempat adalah, selama ini Ananda Roy cukup dengan dirinya saja. Yang penting sudah sholat sendiri, yang penting sudah puasa sendiri. Tapi sejak akad nikah Ananda Roy, sejak sekarang, maka di belakangmu ada gerbong kereta api bernama istri. Mudah-mudahan tahun 2022 nanti bertambah 1 gerbong lagi bernama anak. Amin. Maka sejak itu kau punya tanggung jawab. Dari mulai menutup aurat istrimu, sampai membaca Qur'annya, sampai mengajinya, sampai pengajiannya, sampai baca yasinnya, sampai baca Al-Kahfi malam Jumatnya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyanya. Itu semua kau akan dituntut di hadapan Allah wahai Ananda Roy. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, setiap kamu wahai suami adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih, kau akan dituntut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman,
dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Setakwa-takwanya laki-laki, setakwa-takwanya perempuan, kalau belum menikah imannya baru setengah 50%. Setelah menikah sempurnalah imannya hari ini. Kita semua yang hadir ini menjadi saksi tentang kesempurnaan iman. Ananda Roy sempurna imannya, Ananda Bunga sempurna imannya. Kesempurnaan iman mereka melimpah kepada yang lain. Anak-anaknya pun insya Allah beriman, dan beliau menjadi lil muttaqina imama, menjadi orang bertakwa, menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan yang belum punya imam segera dapat imam. Beberapa waktu yang lalu saya sedang tausiah, mau acara pengajian, datang seorang ibu-ibu, Ustadz Somad, kenalkan ini calon mu'alaf mau masuk Islam tapi sedang mencari imam, kata dia. Mohon maaf Bu, saya khotib, kata saya. Yang dicarinya imam, diserahkan pula pada khotib. Banyak laki-laki tidak mampu menjadi imam, maka insya Allah Ananda Roy adalah imam. Kalau belum sanggup imam maghrib, imam isya, imam subuh, imam zuhur aja dulu. Modalnya takbir Allahu Akbar, tapi jangan sampai lupa sami Allahu liman hamidah. Fatihahnya tak kedengaran, latihan dulu. Maka insya Allah ini hanya sebagai simbol. Imam bukan sekedar imam sholat, imam dalam kehidupan, imam dalam kepribadian. Anak-anak nanti akan lahir, dia menengok ayahnya, apakah ayahnya sholat, apakah ayahnya baca Quran, apakah emaknya menutup aurat. Ini semua akan menjadi pelajaran. Umat ini akan menjadi baik kalau laki-laki yang soleh bertemu dengan perempuan yang solehah. Lahirlah anak-anak yang generasi minas solihin wassalihat. Mudah-mudahan anak cucu mereka menjadi anak-anak yang menjadi pemimpin masa depan insya Allah. Nanti rekaman tausiah saya yang direkam masuk. Pernah juga saya ceramah, saya bilang hari ini saya direkam. Pas selesai saya minta ke panitia, ada tadi, mohon maaf Pak Ustadz baterai habis. Direkam ceramah saya tausiah pernikahan Ananda Roy dan Bunga tahun 2040. 20 tahun lagi, anak mereka sedang wisuda, rekamannya masih ada, mereka tonton di rumah, ditontonnya, ketawa anaknya. Masya Allah, ganteng juga papa dulu, cantik bunda dulu, kata dia. Itu yang tausiah itu siapa Pak? Itu yang tausiah itu orang jauh dari Riau, datang waktu papa sama mama nikah. Siapa namanya? Almarhum Abdul Somad. Saya sebetulnya sedang mengetes saja, kira-kira kalau saya sebut almarhum jamaah ini menangis atau tidak. Rupanya mereka ketawa. Itu menunjukkan bahwa kematian kita tak akan dikenang orang. Yang saya harapkan apa? Anak cucu Roy dan anak cucu Bunga ketika melihat itu, apa kata mereka? Untuk Ustadz yang menasehati ayah emak kami 20 tahun yang lalu, untuk almarhum Ustadz Abdul Somad, Al-Fatihah. Itulah yang mengalir ke makam saya. Adapun yang lain hilang macam debu dihembus angin. Yang kita inginkan adalah doa dari anak yang soleh. Anak kalian di tengah malam berdoa, bangun dia tahajud di bentangnya sajadah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini semua akan menjadi pelajaran penting. Tausiah saya hari ini tidak hanya berlaku bagi kedua pengantin baru, pengantin yang lama pun berlaku juga, calon pengantin pun berlaku juga. Mudah-mudahan mendengar tausiah ini yang belum ada niat-niat menikah, mudah-mudahan segera menikah. Yang sudah menikah jangan lagi ada niat nikah sekali lagi. Amin. Ibu mesti aminkan. Kalau tidak bapak mengaminkan bahaya nanti. Yang terakhir, poin yang kelima adalah menikah bukan hanya sekedar maaf-maaf melampiaskan hawa seksual karena sama dengan binatang. Menikah ini hanya sarana jalan. Akhir dari pernikahan adalah supaya lahir generasi bangga Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Anak kalian banyak, cucu kalian melimpah ruah. Ana mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku bangga di akhirat nanti di antara umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman.
yang paling banyak umatnya adalah umat Nabi Muhammad SAW, dan satu di antara umat Nabi Muhammad itu adalah anak cucu keturunan Ananda, Roy dan Bunga. Inilah yang membuat kebanggaan. Maka kita yang hadir hari ini ikut berbahagia. Kalau ada pernikahan, kita ikut berbahagia, namanya tahniah. Kalau ada yang kesusahan, ikut susah hati, namanya takziah. Gunung meletus susah hati, takziah. Ada yang nikah senang hati, tahniah. Kalau ada hari ini yang susah hati melihat mereka bersanding, ulangi syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti imannya rusak. Kenapa? Sifat orang yang beriman ikut senang menengok kesenangan orang lain, ikut susah melihat kesusahan orang lain. Saya yakin dan percaya semua yang hadir ini ikut senang. Dari mana kita tahu dia senang? Nanti waktu dia lewat di depan ini mengucapkan selamat, doanya plong, wajahnya senyum. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi kalau dia susah hati, doanya sama tapi bunyinya lain. Barakallahu lakuma. Senang hati kita, barakallahu lakuma, berkah kalian berdua, wa baraka alaikuma, berkah kalian berdua, wa jama'a bainakuma fi khair, disatukan kalian berdua dalam kebaikan. Pak Ustadz, nanti kalau kami naik ke atas, doanya untuk kedua mempelai aja atau tiga-tiganya? Tiga-tiganya doakan, baik, tak salah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'akuma bainakuma fi khair. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Karena doa tak boleh berhenti, berdoa terus menerus. Kita tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan. Mudah-mudahan doa kita hari ini diterima Allah. Semuanya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi mujahid fisabilillah, mengalir pahalanya untuk mereka berdua dan untuk Ustadz Abdul Somad, Bapak Ibu juga. Tak ada satupun yang tak dapat dari kebarokahan mereka berdua hari ini. Itulah 5 poin yang dapat saya sampaikan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif Abdul Somad. Akhirnya saya ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin wa ala hazihi niyah. Untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah.